Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita bisa berkumpul, bermajlis di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka tujuan yang sangat mulia yang Allah akan memudahkan jalannya menuju tempat yang paling mulia, puncaknya tempat kemuliaan, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mudahkan, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Tidak ada cita-cita bagi seorang mukmin kecuali bisa sampai ke tempat tersebut. Tidak ada yang lain. Setiap kita memiliki cita-cita, memiliki tujuan. Kita bekerja, beraktivitas, punya tujuan, tapi tujuan utama adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang paling terbesar yang tidak mungkin tidak seorang mukmin yang menginginkan surganya Allah harus mengetahui hal ini. Yang akan kita sampaikan pembahasan yang paling wajib. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yai kita bahwasanya menuntut ilmu wajib ain. Di antara yang wajib tersebut ada yang paling wajib, yang setiap mukmin harus mengetahui hal tersebut, yakni tentang masalah akidah. Yang ini sebagai syarat seseorang bisa masuk surga. Sebagaimana semua kaum muslimin ketahui, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Setelah kita mengetahui keutamaan la ilaha illallah, apakah cukup dengan keutamaan tersebut? Sebagaimana seorang sholat, dia sudah mempersiapkan diri, berwudu, menghadap ke kiblat, suci dari najis, dari hadas. Apakah cukup? Tidak. Dia harus menjaga supaya tidak terkena najis. Dia harus menjaga supaya tidak keluar angin. Dia harus menjaga tidak lirak-lirik, ya. Begitu juga tadi kunci surga la ilaha illallah, ada perusaknya, ada pembatal-pembatalnya yang harus kita ketahui, yang harus kita jauhi, yang setiap mukmin wajib mengetahui hal tersebut. Dan itu menjadi ilmu yang wajib dituntut, yang paling wajib dituntut, yang paling wajib dicari, yang harus diketahui paling awal dari ilmu-ilmu yang lainnya.
setelah kita sampaikan tentang iman, iman tersebut harus dijaga, jangan sampai terkotori, jangan sampai terkikis. Dan ini Islam telah menjelaskan, yang para ulama mengumpulkan yang mereka sebut dengan nawaqidut tauhid, pembatal-pembatal tauhid. Setelah kita mempelajari apa itu tauhid, apa itu iman, yang terangkum dalam rukun iman, nah kita harus membahas lawannya supaya iman tersebut tetap terjaga. Jangan sampai tidak usah dibahas saja, yang penting saya sudah beriman. Tidak cukup. Sebagaimana kita ketahui, seseorang yang masih ada imannya, Allah jamin masuk surga. Lah pertanyaannya, sampai seseorang meninggal dunia, sampai kita meninggal dunia, imannya terjaga tidak? Kalau kita tidak mengetahui hal-hal yang bisa menggerogoti iman tersebut, yang bisa mengikis, menghancurkan tauhid tersebut. Sehingga kita wajib tahu, di samping kita wajib mengetahui apa itu iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat sampai hari akhir, kita harus juga tahu hal-hal yang akan merusak hal tersebut. Jangan sampai iman kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata hilang karena melakukan hal-hal yang disebut dengan pembatal-pembatal tauhid. Sebagaimana seseorang yang sholat, dia ketika sholat buang angin, wah yang penting saya sudah berwudu, sudah tenang, sudah, dan yang lainnya. Tidak menghiraukan pembatal-pembatal sholat. Apakah orang tersebut akan mendapatkan pahala sholat? Tidak sama sekali. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita menuntut ilmu jamaah, kita senantiasa memohon kepada Allah, benar memohon kepada Allah, agar ilmu tersebut benar-benar bermanfaat bagi kita terutama. Bukan ketika sudah mendapatkan ilmu untuk mendebat orang. Bukan hal tersebut yang kita cari. Benar-benar meminta kepada Allah agar ilmu tersebut bermanfaat. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilma. Berilah aku tambahan ilmu. Ilmu apa? Ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu untuk mendebat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdullah Ibn Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala mengatakan, di sini akan, sebelum kita masuk ke pembatal-pembatal tauhid, apa itu kesyirikan, di sini akan dijelaskan perbedaan antara nawaqidut tauhid dan munkisatut tauhid. Ya, di antara yang bisa merusak tauhid ada dua. Yang pertama adalah nawaqid. Nawaqid itu pembatal, jadi membatalkan secara keseluruhan. Adapun munkisatut tauhid itu hanya mengurangi, sehingga seseorang tidak akan mencapai derajat sempurna, akan tapi tidak hilang secara keseluruhan. Ini keduanya nanti akan kita bahas bi'idznillah ta'ala. Adapun nawaqidut tauhid, pembatal tauhid, hiya al-umurul lati idza wujidat indal abdi. Apabila hal tersebut ada pada seseorang,
kharaja min dinillahi bil kulliyah. Dia dihukumi secara syariat keluar dari agama secara keseluruhan. Sebagaimana seseorang tadi yang sholat melakukan pembatal sholat, dia pahalanya bukan berkurang tapi batal. Dia harus mengulang dari awal lagi. Berbeda ketika orang sholat hanya cuma garuk-garuk, banyak garuk-garuk, hanya kurang pahalanya, tidak sempurna. Atau dia melirik kayak gini, ya. Nah itu ya, kok ada motor lewat, siapa itu? Nah, gangguan ini ya. Tapi tidak batal, hanya berkurang. Makanya orang yang sholat kadang ada yang mendapatkan 10%, 20%, 90%, ada yang tidak dapat sama sekali. Selama dia tidak melakukan pembatal sholat, berarti dia kadang melakukan mengurangi pahala sholat. Begitu juga tentang tauhid. Kalau dia melakukan pembatal tauhid, berarti tauhidnya hilang. Dia harus memperbarui lagi. Konsekuensinya dia harus memperbarui dari awal. Fa'asbaha bisababiha kafiran aw murtadan an dinil Islam. Maka seseorang yang melakukan pembatal tauhid ini menyebabkan dia keluar dari agama Islam, dihukumi murtad dari agama Islam. Oh, keras ini ya, Masya Allah. Memang itu jemaah bahayanya ya. Dan ingat, ini hukum di akhirat. Dan juga hukum ini bukan menghukumi per orang, hukum secara umum ya. Orang yang melakukan pembatal dihukumi keluar dari Islam. Kalau jamaah melihat seseorang yang melakukan pembatal tauhid, tidak boleh mengatakan si fulan. Nah, ingat ya, tidak boleh menghukumi perorangan ataupun kelompok, tidak boleh. Tidak ada ulama menghukumi kelompok yang melakukan pembatal ini jadi keluar dari agama Islam, murtad. Nah, yang menghukumi bukan kelompok ataupun perorangan, tapi ketika berdiri suatu khilafah, tegak hukum Islam di sana ya. Wahiyya kathiratun, dan pembatal tauhid ini banyak sekali ya. Wa tajtami'u fi syirkil akbar wal kufril akbar wa nifaqil akbar awal i'tiqadi. Akan tapi terkumpul dalam 3 bagian yang akan kita jelaskan perbagiannya. Jadi pembatal tauhid ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah asyirkul akbar, syirik besar. Yang kedua al-kufrul akbar, kufur besar. Yang ketiga an-nifaqul akbar, nifaq besar. Yang tadi sedikit sudah disinggung ya tentang bahayanya kenifakan. Atau para ulama menyebutkan nifaq i'tiqadi. Ya. Dan kita tidak tahu pembagian ini, tidak masalah. Ini para ulama, ini untuk memudahkan. Ingat, pembagian itu untuk memudahkan. Tapi kewajiban kita harus menjauhi hal-hal yang rincinya tersebut, yang termasuk syirik akbar, apa kufur akbar, nifaq akbar. Kita harus wajib mengetahui. Adapun pembagian besarnya tidak tahu, tidak masalah. Itu hanya untuk memudahkan kaum muslimin saja. Ini nawaqidu tauhid atau pembatal tauhid. Ada bagian yang kedua yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid adalah munqisatu tauhid, yakni al-umur allati tunafi kamal tauhid, perkara-perkara yang akan meniadakan kesempurnaan tauhid ya, bukan menghilangkan. Kalau tadi pembatal ya,
syirik akbar, nifak akbar ataupun kufur akbar itu pembatal. Jadi harus diperbarui. Kalau dia melakukan pembatal, harus bertobat, diperbarui dari awal. Nah, adapun yang mengurangi kesempurnaan tauhid, yakni hanya meniadakan kesempurnaan. Jadi seseorang tidak mungkin mencapai derajat keimanan tauhid yang sempurna kecuali dia meninggalkan ini. Jadi akan kita bahas semua, mana yang termasuk pembatal, yang mana yang termasuk hanya mengurangi kesempurnaan tauhid. Sehingga kita akan menjaga tauhid kita benar-benar utuh. Apalagi pembatalnya, yang mengurangi saja harus kita jaga, jangan sampai terkikis. Karena keutamaan yang sangat besar. Seseorang memiliki tauhid yang sempurna, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini yang harus ada pada jiwa semua orang mukmin yang menginginkan keselamatan akhirat secara khusus dan juga dunia. Yang meniadakan kesempurnaan tauhid ini tidak membatalkan tauhidnya secara sempurna. Fa'idha wujidat indal muslim qadahat fi tauhidihi. Maka kalau ada pada diri seorang muslim, maka tauhidnya akan ternodai, bukan batal, bukan hilang sama sekali. Wa naqsu imanihi, dan imannya berkurang. Walam yakhruj min dinil Islam, dan dia tidak keluar dari agama Islam, yaitu wahiya al-ma'asi allati la tasilu ila darajati syirkil akbar awil kufril akbar awil nifaqil akbar, yakni maksiat-maksiat yang tidak sampai kepada syirik besar, kufur besar, dan nifak besar. Ini hanya menafikan, meniadakan kesempurnaan tauhid saja. Yakni apa? Wasailu syirkil akbar, di antaranya adalah perantara-perantara yang akan menuju kepada syirik besar. Jadi syirik besarnya akan kita bahas, perantara-perantaranya juga dibahas. Syirik besarnya itu membatalkan tauhid, perantara menuju ke sana itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi beda. Ya, kalau orang sudah melakukan syirik besar, maka tauhidnya batal. Dia harus memperbarui dari awal. Tapi kalau dia belum melakukan syirik besar, tapi sudah berusaha merangkak ke sana, dia baru melakukan dosa besar. Tapi imannya belum batal, masih terkikis terus sampai dia terjerumus kepada syirik besar tadi. Maka namanya wasilah menuju syirik besar. Nanti akan kita bahas juga. Yang kedua, asyirkul asghar, syirik kecil. Jadi ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar tadi membatalkan, kalau syirik kecil tidak, hanya dia tidak bisa mencapai tauhid yang sempurna atau iman yang sempurna. Dan kalau kita mempelajari ini semua, ternyata menjadi seseorang yang tauhidnya kuat, imannya sempurna, itu tidak sulit. Tidak sulit. Godaannya yang sulit itu ya. Kalau tidak sulit, godaannya yang sulit, benar. Godaannya sulit, fitnahnya ini, masya Allah ini. Makanya dari awal tadi sudah kita sebutkan, ketika kita menuntut ilmu selalu berdoa terus, supaya benar-benar ilmu tersebut bermanfaat. Karena seseorang yang menuntut ilmu, sebagaimana ilmu tersebut
keutamaannya besar sekali, pasti godaannya juga besar. Seorang yang bekerja ingin dapat gaji yang besar, ya tantangannya besar. Dia harus kerja keras, ngasah otak dan yang lainnya. Begitu juga orang yang menuntut ilmu yang besar ini, godaannya besar. Mungkin godaannya dari ustadznya kereng misalnya, ya, dan yang lain sebagainya. Itu bagian dari ujian, karena yang akan Allah berikan kepada orang tersebut sangat besar. Jadi ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, mereka mendapatkan ilmu itu tidak hanya duduk manis, ustadznya bagus semua, tidak. Kita mengenal ada seorang yang menuntut ilmu dulu dari diam saja. Karena kalau saya bergerak, nanti syekhnya ini akan marah, nggak mau ngajari. Dia sabar. Ada yang sampai jual apa saja, ada yang sampai tinggal nama dan yang lain. Begitu besar. Kenapa? Allah akan beri sesuatu yang besar pada orang tersebut. Maka ketika menuntut ilmu, kita ataupun anak kita jangan mental tempe, mental baja. Tujuannya menuntut ilmu, asal yang diajarkan itu benar, ya, udah istiqomah. Dan itu bagian dari ujian. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk hal-hal yang menjadikan seseorang tidak sempurna tauhidnya adalah an-nifaqul asghar. Ada syirik kecil, ada nifak kecil, dan ada kufur kecil. Kemudian yang terakhir adalah al-bid'ah. Bid'ah ini. Aduh, kalau bicara bid'ah ini ya. Masya Allah ya. Anak juga selalu berdoa kepada Allah supaya diterima itu loh, Masya Allah. Karena ini bagian dari syariat yang harus diketahui, ya. Bukan dijauhi, ya. Harus diketahui terlebih dahulu, kemudian baru direnungkan benar tidak ini. Jangan belum didengarkan sudah dijauhi. Lah bagaimana dia akan mengetahui, ya? Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berdakwah, diajarkan dulu orang-orang yang mau masuk Mekah. Kamu nanti kalau mau masuk Mekah, nanti ada orang gila di sana, namanya Muhammad. Kamu kalau lihat dia sedang khutbah, kamu harus tutup telinga. Belum ketemu suruh tutup telinga dulu, belum ketemu. Tapi orang yang dia seperti Salman Al-Farisi, ya, saya kan orang pinter. Ngapain saya tutup telinga? Harusnya saya dengarkan. Kalau memang itu jelek, tidak benar, saya tahu bisa menimbang. Nah, akhirnya ketika mendengar, oh ini benar ini. Yang dikatakan oleh Muhammad bukan syair, ya, sehingga beliau beriman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pengertian tentang asyirkul akbar. Bagian yang pertama yang termasuk pembatal tauhid, yakni asyirkul akbar, syirik besar. Yakni ayyattahidal abdu lillahi nidan. Seseorang menjadikan tandingan untuk Allah. Jadi yang dimaksud syirik besar adalah seseorang menjadikan tandingan. Tandingan itu apa ya? Lawan ya, mungkin lawan. Lawan. Mungkin jamaah punya kata yang lebih pas, apa ya? Lawan lah. Diketahui ya, difahami. Menjadikan lawan yang sepadan untuk Allah. Yusawihi bihi, yang dia anggap itu sama dengan Allah, setara. Dalam hal apa? Fi rububiyati, dalam rububiyah, dan itu sudah kita bahas. Makanya pembahasan tentang rukun iman didahulukan supaya ketika membahas ini kita ada apa ya? Apa itu rububiyah? Nah, itu maksudnya ya, supaya paham. Nah, ini menyamakan selain Allah dalam hal rububiyah, dalam hal ngatur alam. Kalau ada seseorang meyakini selain Allah mengatur alam, memberikan rizki selain Allah,
maka itu termasuk menyamakan dia dengan Allah dalam hal rububiyah. Meyakini selain Allah, misalnya malaikat mengatur alam, nabi dan rasul mengatur alam, ada wali yang bisa ngatur alam, ngatur rizki, maka ini sama saja menyamakan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyah. Baru dalam hal rububiyah. Nanti yang kedua, di dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Ibadah sholat, puasa, zakat, sedekah yang harusnya dia tujukan hanya kepada Allah, dia sujud, ruku kepada selain Allah. Ini menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya berdoa kepada Allah, ya Allah, para rasul, para nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat ketika berdoa apa? Ya Allah. Tidak kepada wali, tidak kepada malaikat. Ya malaikat tidak ada. Padahal malaikat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak ada para nabi dan rasul memohon kepada malaikat ataupun selain Allah, ya. Jadi kalau dia beribadah dalam doa, dalam sujud, dalam ruku kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan hal tersebut tandingan bagi Allah. Ini syirik dalam hal uluhiyah. Yang ketiga, kesyirikan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat dan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian dia menganggap selain Allah memiliki nama Ar-Rahman, tandingannya bagi Allah, tidak boleh. Atau dia meyakini dia memiliki sifat rahmat, ya, yang paling sempurna, ya, dia dermawan, sangat dermawan sekali, ya, sampai mengangkat derajat paling tinggi, maka dia telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat rahmah. Sampai-sampai orang kafir saja diberikan rizki, diberikan kekayaan. Kenapa? Sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rahim hanya kepada orang-orang mukmin, ya. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan. Nanti kita setelah Isya insyaallah akan kita sebutkan tentang hukum dan bahaya. Itu merimat nanti kamu adzan. Ya, kita lanjut tentang hukumnya, ya. Amma hukmuhu, adapun hukumnya, hukum syirik besar. Fa inna syirka huwa a'dhamu dhanbin. Syirik itu adalah sebesar-besarnya dosa. Masya Allah, ini sebesar-besarnya dosa. Kita kadang aneh, ya, kita menyampaikan sesuatu dosa yang paling besar malah tidak boleh. Yang dosa-dosa kecil, yang dosa-dosa kecil saja. Kalau di masyarakat ada orang mencuri ayam, gimana? Oh, mencuri ayam, ya. Ada yang digebuki, ada yang ini, itu ayam. Ada orang yang melakukan sesuatu, misalnya, ya, pokoknya di luar dosa ini, wah, macam-macam, ya. Tapi itu di bawahnya dosa kesyirikan. Dosa yang kalau dia misalnya belum sempat bertobat, masih ada kesempatan Allah mengampuni dosa tersebut jika tidak berkaitan dengan manusia. Beda dengan dosa kesyirikan, nanti akan kita sebutkan bahayanya. Ini dosa yang paling besar. Usyallahu bihi, yang dengan kesyirikan tersebut Allah dimaksiati, didurhakai. Fahuwa akbarul kabair,
dinamakan juga akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Masa kita tidak takut dengan suatu dosa besar yang paling besar? Di antara dosa-dosa besar ada yang paling besar, yakni ini. Coba bisa dicek kaum muslimin, ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tinggal diketik Mbah Google, dosa apa yang paling besar, itu saja sudah. Semua kan punya HP, tinggal diketik. Dosa apa yang paling besar? Bahayanya bagaimana? Ya, mungkin kalau hadir di sini masih malu-malu, coba di kamar diketik ya. Oh iya ya, misalnya. Wa a'dhamul, dan sebesar-besar kedzaliman, li'anna syirka sarfu hali si haqqillahi ta'ala wa huwal ibadah, karena kesyirikan memalingkan kemurnian hak Allah, yakni ibadah. Yang ibadah itu harus murni kepada Allah, dia palingkan sebagiannya atau keseluruhannya kepada selain Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ini bahaya pertama yang disebutkan, yakni apa? Kesyirikan adalah la dzulmun adzim. Allah sendiri yang mensifati kezaliman yang paling besar. Mungkin yang selanjutnya akan kita sampaikan pada insya bi'idnillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan yang terakhir pada kesempatan yang mulia ini adalah bahayanya syirik besar. Yang mana setiap kaum muslimin harus memiliki rasa takut. Sebagaimana ancamannya juga besar, maka hendaknya kita memiliki perhatian khusus terhadap hal ini. Karena yang akan kita sampaikan tentang bahayanya ini melebihi dari yang lainnya. Puncaknya bahaya. Ya. Seseorang yang bekerja hidup di dunia kadang menghadapi bahaya. Wah, bahaya besok makan apa? Ya. Uangnya, berasnya masih ini, katanya mau naik lagi. Ya. Apalagi yang naik, ya. Gula naik lagi. Ya. Ternyata di sana ada bahaya yang besar, dan yang mengatakan bahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hal urusan dunia mau mahalnya kayak apa, tidak bahaya. Karena Allah jamin. Allah jamin selagi Allah masih beri kesempatan, pasti masih ada rizkinya. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan, selama kita ada usaha maksimal, pasti ketemu rizkinya, pasti. Bahaya yang pertama, Annallaha la yaghfiruhu, Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Idza mata sahibuhu walam yatub minhu,
apabila, nah ini juga harus dipahami, Allah tidak mengampuni ini apabila pelaku syirik akbar ini, syirik besar ini meninggal belum bertobat. Ya, meninggal belum bertobat. Adapun orang yang bertobat dari dosa apapun selama dia belum meninggal, maka Allah mengampuninya. Ya, asal terpenuhi syarat-syarat taubat, dia benar-benar menyesal, tidak akan mengulangi, ya, menjauhi dosa tersebut. Kemudian jika berkaitan dengan manusia, maka diselesaikan dahulu, maka Allah akan mengampuni dosa apapun. Tapi khusus dosa kesyirikan, ketika dia meninggal belum bertobat, maka Allah tidak akan mengampuninya. Dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 40, surat An-Nisa ayat 48, juga 116. Jadi disebutkan ada dua ayat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah, pertama taukid dengan inna, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bih, kesyirikan bersama Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dosa kesyirikan, Allah akan mengampuni. Wa yaghfiru, kalau syirik la yaghfiru, tidak akan diampuni, tapi selainnya ma duna dzalika akan Allah ampuni. Akan Allah ampuni liman yasha, jika Allah kehendaki. Berarti apa? Tahta masyiatillah. Dosa selain kesyirikan ada kemungkinan Allah akan ampuni, juga ada kemungkinan tidak diampuni. Tapi dosa syirik tidak akan diampuni. Ya, itu ya harus difahami. Bagi yang meninggal belum bertobat, meninggal belum bertobat. Jadi kalau meninggal belum bertobat tidak akan diampuni, ya, Allah tidak akan mengampuni. Tapi selain dosa syirik bisa Allah ampuni, bisa tidak. Lima yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, kalau Allah menghendaki tidak, ya tidak. Berarti apa? Disiksa dulu. Bahaya yang kedua, anna sahibahu harijun min millatil Islam. Ini hukum nanti ketika di akhirat, ya, ketika dia belum bertobat, kemudian dia meninggal dunia, maka keluar dari agama Islam. Atau ketika hukum di dunianya ditegakkan hukum syariat Islam, ya, dalam pemerintahan tersebut ditegakkan syariat Islam, maka orang yang melakukan dosa besar ini dihukumi keluar dari agama Islam, ya. Orang yang misalnya pelaku sihir, ya, pelaku sihir, santet, itu saja dalam hukum Islam apa? Dipenggal, karena membunuh orang. Membunuh orang. Dan dosa yang lebih besar lagi apa? Syirik akbar. Nah, dosa yang lebih besar lagi, karena ini dosa yang paling besar. Tentunya hukumannya lebih besar. Tapi hal tersebut kita jelaskan lagi, yang menegakkan adalah hukum pemerintahan Islam, bukan orang per orang, bukan kelompok. Kemudian yang ketiga, annallaha ta'ala la yaqbalu minal musyrik amalan
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima orang yang berbuat kesyirikan amalannya, amalan apapun. Entah itu sholatnya, entah itu puasanya, entah itu hajinya, tidak akan Allah terima. Walaupun terpenuhi syarat-syaratnya, syarat sahnya terpenuhi, ya, rukun-rukunnya terpenuhi, tapi dia melakukan kesyirikan sehingga dikatakan musyrik, maka amalannya tidak akan Allah terima. Wa ma'amilahu min a'mala sabiqatin, juga amal-amal yang telah dia lakukan. Masya Allah, amal-amal yang telah dilakukan, bukan amalan yang ia lakukan yang mengandung kesyirikan. Ya, kalau amalan yang mengandung kesyirikan jelas tidak akan Allah terima. Juga amalan yang sudah dilakukan, misalnya dahulu melakukan sholat, puasa, haji dengan ikhlas, kemudian di tahun berikutnya dia melakukan syirkul akbar, syirik besar, maka amalan-amalan yang telah lalu ikut terhapus. Ini bahayanya. Bagaikan takunu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, ketika ditimbang tidak ada beratnya. Kama qala ta'ala 'anil musyrikin, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan keadaan orang-orang musyrik nanti di akhirat ketika membawa banyak pahala menurut mereka. Oh, saya pahalanya banyak ini, dulu sedekah, membantu orang dan yang lainnya, ya. Tapi dia berbuat kesyirikan. Dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, kami mendatangkan apa yang telah mereka amalkan, min amalin, dari semua amal. Semua manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar, semua perbuatannya dihadirkan karena tercatat semuanya, ya, dalam Sijjin dan Iliyin. Kemudian Allah katakan faj'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amalan-amalan tersebut bagai debu yang berterbangan, tidak ada gunanya, tidak ada beratnya. Allah tekankan lagi dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat kesyirikan, amalan-amalanmu la yahbatanna, akan terhapus. Jelas ini. Justru bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memakai dua taukid, penekanan. La yahbatanna, lam taukid dengan nun taukid digabung, benar-benar sungguh-sungguh akan terhapus amalanmu. Apabila apa? La in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan. Jadi yang didapat apa? Capek. Wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar sungguh-sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang rugi, benar-benar rugi, karena sudah menganggap amalannya banyak, akan dapat pahala banyak, balasan banyak, ternyata haba'an mansura, terhapus seperti debu yang berterbangan. Ini bahayanya. Sehingga kita harus punya perhatian khusus dengan hal ini. Bagi kita sendiri, keluarga, anak, istri, perhatian khusus ini, tidak main-main. Jangan sampai kita, anak kita, keluarga kita tidak tahu ini. Kewajiban seorang bapak untuk mendidiknya, bukan menuntut ilmu untuk diri sendiri, tidak. Punya kewajiban istrinya juga anaknya. Jangan sampai nanti kita meninggal dunia, anak kita tidak tahu tentang ini, bahaya besar ini. Kita sudah memperingatkan bahayanya HP misalnya, ya, bahayanya kemaksiatan, bahayanya judi, bahayanya narkoba, minuman keras. Ini tidak diperingatkan.
Misalnya, ini tidak tahu, padahal Allah memperingatkan. Ini yang paling besar. Sehingga misalnya ketika kita menghadapi kesulitan dalam mengajari anak, dalam supaya anak mengetahui hal ini, sabar. Karena kita tahu yang akan diperoleh sesuatu yang besar. Jadi memang saya harus berkorban. Misalnya saya sudah berkorban ini banyak sekali, saya sakit hati. Pantas tidak dengan misalnya anak saya selamat, saya selamat? Mau dinilai berapa hal tersebut? Mau dinilai dengan uang berapa? Tidak ada nilainya, jemaah. Kemudian yang selanjutnya, yuhramu ayyatazawwajul musyriku bimuslimatin. Dilarang seorang musyrik menikahi muslimah. Jadi dilarang menikah. Calon suaminya mukmin, calon istrinya pelaku kesyirikan, tidak boleh. Atau sebaliknya, istrinya itu seorang mukminah ahlu tauhid, calon suaminya pelaku kesyirikan. Dan jelas misalnya, bukan katanya ya, jangan katanya. Seorang mukmin itu harus di atas kejelasan, tidak boleh keraguan. Maka dicatat ini sebagai orang tua yang nanti punya anak perempuan mau dilamar misalnya, ya, yang datang siapa ini? Ya, mau dinikahkan dengan siapa calonnya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 221 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna." Janganlah engkau menikahkan orang-orang musyrikat, yakni perempuan, sampai dia beriman. Jangan engkau menikahi orang-orang musyrikat, yakni perempuan, tapi dia berbuat kesyirikan sampai dia menjadi orang mukmin, sampai menghilangkan kesyirikannya. Wala amanatu mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak tapi dia ahli tauhid lebih baik. Budak tapi dia mukmin itu lebih baik daripada dia merdeka tapi berbuat kesyirikan. Walaupun dia jamilah, cantik ya, kaya raya. Wah, enggak apa-apa, yang penting cantik. Walaupun budak misalnya ya. Bukan itu pilihannya, tapi apa? Imannya dulu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah engkau menikahi orang-orang musyrik, ya, laki-laki yang musyrik sampai dia beriman. Wala abdu mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ya, calon suami yang budak tapi dia mukmin itu lebih baik daripada dia merdeka tapi ahlu kesyirikan. Walaupun dia kaya raya ya, datang, kalau kamu nikahkan saya dengan anakmu nih, Honda Jazz untuk kamu ya, motor dan macam-macam lah. Nah, tidak butuh ya. Kenapa? Karena akan diajak kepada neraka. Misalnya orang musyrik. Kemudian yang kelima, idza matal musyrik fala yughsalu. Orang yang berbuat kesyirikan apabila meninggal fala yughsalu, tidak dimandikan. Ya, tidak dimandikan. Wala yughfanu, tidak dikafani. Wala yusalla alaih, tidak disolati. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin apabila ini sudah dijatuhi oleh pemerintahan kaum muslimin. Adapun kita menilai zahir, yang penting KTP-nya muslim, ya sudah di kuburan kaum muslimin. Ini ketika pemerintah menegakkan syariat Islam. Nah, ini berbuat sudah kuburannya bedalah, disendirikan. Ada alasannya ya. Li'alla yu'dhin nasa bi raihatihil kariha, supaya manusia itu tidak terganggu dengan bau busuknya. Coba dicek. Ya, karena anak
pernah sekali ya, ada seorang muslim ya meninggal dunia. Anak masih kecil tapi masih ingat itu kan. Anak di luar, karena zaman anak kecil itu kalau orang meninggal dunia sudah takut duluan. Itu dari orang tua kita sudah menakut-nakuti ya. Sekarang katil buat dolanan ya. Dulu itu kalau lihat orang umpetan di kolong ranjang, suruh umpetan. Ini dipolesi apa itu, kuning-kuning itu ya, biar tidak kesambat. Itu anak di luar, mayatnya itu di dalam, itu baunya menyengat sekali. Salah satunya ya, karena kita semua orang tahu kehidupannya seperti itu ya. Ini di antara, dan dalam hadis disebutkan orang mukmin ketika ruhnya keluar, malaikat itu sudah siap-siap dengan kain kafan yang baunya wangi. Ketika mau menghadap Allah, melewati makhluk, bau apa ini kok wangi sekali. Kalau orang-orang musyrik, kain kafannya kain yang busuk, bau. Ketika melewati makhluk, ini bau apa? Siapa ini kok baunya bau sekali? Itu disebutkan dalam hadis perjalanan ruh manusia. Kemudian yang terakhir, bahaya yang paling ini ya, ujungnya apa ini ya, puncaknya bahaya. Anna dukhulal jannah alaihi haramun. Masuk surga bagi pelaku kesyirikan, syirik besar, haram, dilarang. Naudzubillah. Ini dilarang. Wa huwa mukhalidun fi naril jahim, dan dia kekal di neraka jahim, neraka jahanam, kekal, bukan setahun, 2 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, kekal. Nas'alullah salamah wal afiyah, dan kita memohon terus kepada Allah. Walaupun kita ngaji, jangan lepas berdoa. Ingat, walaupun kita ngaji, kita sudah belajar ngajar tauhid, tetap kita memohon. Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga tetap memohon kepada Allah. Apalagi kita belum ada jaminan, harusnya lebih kencang lagi berdoa kepada Allah, dijauhkan dari kesyirikan, diselamatkan anak cucunya, keluarganya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billahi, sesungguhnya siapa saja yang berbuat kesyirikan kepada Allah ya, tadi sudah makna kesyirikan, yakni menjadikan bagi Allah tandingan dalam rububiyah, uluhiyah dan uluhiyah, faqad haramallahu alaihi jannah, Allah mengharamkan baginya surga, Allah haramkan, wa ma'wahu nar, dan tempat dia adalah neraka, wa malidzalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yakni yang berbuat kesyirikan. Naudzubillah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, di Kaliwatas sekarang tidak ada menyan setiap pojok menghubungi. Namun masih melihat kalau mau punya hajat, ini di kamar ada 7 biasanya kopi, terusan beras taruh di kendi atau apa itu bagaimana Ustaz? Yang keduanya, ini kata-kata Allahi wa Rasulihi, ini bagaimana Ustaz? Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama sesajen mungkin itu ya. Iya. Sajen. Ya, masing-masing orang, kita tidak bisa menghukumi orang-orang tersebut ya. Kita menghukumnya secara umum. Karena tidak bisa, karena ada yang dia melakukan itu karena tidak enak. Ketika ditanya juga, saya tidak tahu dari dulu seperti ini, tujuannya apa ya. Hanya sebagian mungkin orang tua dahulu, orang tua kita itu dia tahu tujuannya yang sebenarnya ya. Oh, tujuannya ini untuk supaya keselamatan, supaya yang daerah sini mungkin memberkati dan yang lainnya ya. Jika ada keyakinan-keyakinan seperti itu, berarti dia telah berbuat kesyirikan dalam apa? Rububiyah.
Karena meyakini selain Allah ngatur alam, menjadikan nanti hajatannya jadi tidak ada masalah, jadi lancar. Karena yang melancarkan itu adalah hak Allah. Jadi dia menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal ngatur alam. Ini tidak boleh. Tapi kalau hanya dia ikut-ikutan, tidak bisa dia dihukumi dengan orang yang punya keyakinan tadi. Jadi beda menghukumi, ini beda. Tapi secara umum itu tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat. Kemudian yang kedua mengatakan wallahi wa rasulih. Wallahi itu adalah demi Allah, ya. Tapi kalau wa rasulihinya tidak boleh. Wallahinya boleh, tapi wa rasulihinya tidak boleh. Berbeda, jadi jangan disamakan. Ketika ada orang mengatakan wallahi wa rasulih, ada orang mengatakan wallahi dan rasulih, ini artinya apa? Dan Allah dan Rasulnya, bukan sumpah. Kalau itu diartikan sumpah, maka tidak boleh, karena sumpah dengan selain Allah. Tapi kalau hanya lafaz, karena bisa saja itu hanya lafaz Allah dan Rasulnya, ya. Bukan lafaz, maksudnya bukan lafaz sumpah, hanya lafaz dalam konteks kalimat Allah dan Rasulnya. Kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya, misalnya, kan digabung juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau konteksnya itu sumpah, tidak boleh. Itu harusnya wallahi saja. Sumpah nanti ada di sini tentang sumpah kepada selain Allah, termasuk syirik kecil nanti, tapi bukan syirik besar, insya Allah. Ada lagi? Cukup? Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kita istiqomah, ya, dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dan diberikan kesabaran karena sunatullah, ya, sudah sunatullah. Kita sekalian pasti akan dites, ya. Iman itu kan pasti diuji. Tidaklah seseorang mengatakan saya beriman kecuali apa? Diuji. Maka semua akan diuji tentang iman kita, tentang akidah kita, entah dimanapun tempatnya akan diuji. Setelah kita mendapatkan ilmu, sudah tahu itu tidak boleh akan diuji. Tentunya ketika kita membantah ataupun mengingkari, ada tata caranya, ya. Jangan sampai kita mengingkarinya tersebut akan timbul kemunkaran yang lain, ya. Mungkin kita tahu itu tidak boleh, itu kesyirikan, mungkin kita hanya bisa diam, hanya bisa mendoakan tanpa berkomentar. Kadang seperti itu, ya. Dan itu tidak dinamakan itu imannya berarti lemah, enggak, ya. Karena apa? Tadi kalau kita ingkari kadang muncul kemunkaran yang lain. Ini yang dijelaskan oleh para ulama dalam mengingkari kemunkaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.